Assalamualaikum sahabat iman, apa kabar semuanya? Seperti biasa ya, semoga sehat selalu dimanapun Anda sedang beribadah sahabat iman. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Husain. InsyaAllah di video kali ini kita akan lanjutkan kembali belajar bahasa Arab dari nol, InsyaAllah sahabat iman. Di video sebelumnya yang terakhir kita sudah bahas tentang pembagian isim berdasarkan adatnya atau pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ya, insya Allah sahabat iman, di video kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan isim yang berikutnya sekaligus yang terakhir, yaitu pembahasan isim berdasarkan binanya. Kita langsung saja sahabat iman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian isim berdasarkan binanya. Taksimul ismi libinaihi sahabat iman. Pembagian isim berdasarkan binanya. Apa yang dimaksud dengan pembagian isim berdasarkan binanya sahabat iman? Yaitu pembagian isim berdasarkan kondisi huruf terakhirnya. Yaitu apakah isim itu kondisi huruf terakhirnya bisa berubah karena posisinya dalam kalimat, atau tidak bisa berubah karena posisinya dalam kalimat. Itu yang dimaksud dengan pembagian isim berdasarkan binanya. Contoh misalnya sahabat iman, kalau saya ambil kata Jakarta, Jakarta itu kan isim ya, isim alam, seperti yang sudah kita bahas di dua video sebelumnya. Jakarta itu termasuk bagian daripada isim, dia isim alam. Tapi Jakarta ini tidak bisa berubah dalam kondisi apapun. Dia menempati posisi apapun dalam kalimat, dia tidak akan pernah berubah. Jakarta ya tetap Jakarta, nggak bakalan pernah bisa berubah jadi Jakarti atau Jakartu, tidak akan pernah bisa. Itu namanya isim mabni atau tidak berubah. Nah, tapi kalau kita ambil contoh misalnya baitun, baitun itu isim mu'rab, artinya dia berubah kondisi huruf terakhirnya. Kadang-kadang dia baitun, di posisi yang lain dia baitan, di posisi yang lain dia baitin. Itu namanya berubah. Nah, jadi pembagian isim berdasarkan binanya itu yang dimaksud ya sahabat imannya. Nah, kita masuk bahwa isim berdasarkan binanya, isim berdasarkan binanya itu terbagi dua sahabat iman. Yang pertama, ada yang disebut mabniyun. Nah, yang kedua disebut mu'rab. Apa itu mabni, apa itu mu'rab? Nah, seperti yang kita katakan tadi sahabat iman, mabniyun itu artinya tidak berubah. Tidak berubah. Apanya yang tidak berubah sahabat iman? Kondisi huruf terakhirnya. Jakarta ya tetap Jakarta. Surabaya ya tetap Surabaya. Sama dengan nama Indonesia misalnya. Dudung yang tetap Dudung, nggak akan pernah bisa berubah jadi Dudunga, Dudungi, Dudungu. Nah, itu ya. Nah, sahabat iman, selanjutnya kalau mabni itu adalah tidak berubah, berarti mu'rab itu berubah. Mu'rab itu berubah. Nah, ini seperti misalnya tadi baitun. Nah, di posisi tertentu dia baitun, di posisi yang lain dia bisa baitan, di posisi yang lain lagi dia bisa baitin. Itu namanya berubah dan disebut sebagai kategori isim mu'rab sahabat iman. Selanjutnya kita akan lihat isim-isim yang mabni itu apa saja. Saya ulangi, isim-isim yang mabni itu apa saja dan isim-isim yang mu'rab itu apa saja. Yang mabni itu pertama domir, ya, domir. Untuk pembagian atau untuk penjelasan tentang domir secara detail lagi, itu akan kita bahas di video yang berikutnya sahabat iman ya. Insya Allah akan ada video khususnya. Domir itu misalnya huwa, ya sahabat iman, huwa ini dimanapun posisinya, sebagai apapun dia di dalam kalimat, dia nggak akan pernah berubah. Tidak akan pernah bisa berubah jadi hu, tidak akan pernah berubah jadi huwi. Selamanya dia akan huwa, itu ya. Atau misalnya huma, huma, selamanya dia huma sahabat iman. Mau apapun posisinya, mau dia sebagai subjek, mau dia sebagai objek, mau dia sebagai predikat, atau apapun itu, didahului huruf jar misalnya, dia tetap huma, tidak akan pernah berubah jadi humi atau berubah jadi humu. Nah, yang seterusnya contoh berikutnya misalnya hum. Hum ini harakatnya sukun, selamanya akan sukun, nggak akan pernah bisa berubah tiba-tiba jadi fathah di sini atau jadi kasrah di sini atau jadi dhammah.
Nah, ini kategori yang pertama dari ism yang mabni, sahabat iman. Lalu yang kedua, ismu isyarah. Semua ism isyarah dia juga mabni. Nah, untuk penjelasan secara detail tentang apa itu ism isyarah, insyaallah akan ada video khusus juga, sahabat iman ya. Nah, ism isyarah itu misalnya hadza. Nah, hadza apapun posisinya dalam kalimat akan tetap hadza, nggak akan pernah berubah jadi hadhi atau hadzu. Kemudian selanjutnya hadhihi, sama hadhihi juga akan selamanya hadhihi, tidak akan pernah berubah jadi hadhihu atau hadhiha. Kemudian zalika dan seterusnya sahabat iman. Zalika ya tetap zalika, nggak akan pernah jadi zaliki atau zaliku. Itu namanya mabni, dan ini ism mabni yang kedua. Ism mabni yang ketiga, sahabat iman, ada yang disebut ism mausul, kata sambung. Ini sebetulnya sepintas sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, sahabat iman ya. Ism mausul itu seperti apa? Alladzi. Ya, alladzi akan tetap alladzi, tidak akan pernah bisa berubah jadi alladzi, alladziya, alladzi, tidak akan pernah, selamanya alladzi. Apalagi misalnya allati, selamanya akan seperti ini. Terus alladzina, selamanya alladzina, tidak akan pernah berubah menjadi alladzinu atau alladzini, selamanya alladzina. Itu ism mabni yang kedua. Jadi semua ism mausul dia pasti mabni. Lalu yang keempat, sahabat iman, ism mabni yang berikutnya ada yang disebut ism istifham. Istifham. Apa itu ism istifham, sahabat iman? Ism istifham itu kata tanya. Semua kata tanya juga mabni, sahabat iman. Sama dengan dhamir, sama dengan isim isyarah, sama dengan isim mausul. Apa saja? Misalnya ma artinya apa? Terus man artinya siapa? Terus aina artinya di mana? Terus mata artinya kapan? Nah, selamanya isem-isem ini akan tetap seperti ini kondisi huruf terakhirnya, apapun posisinya di dalam sebuah kalimat. Nah, yang terakhir, sahabat iman, setelah ism istifham, yang mabni yang terakhir adalah ada yang disebut ismu ajam. Ismu ajam. Nah, ini semua ism ya, ism dhamir, ism isyarah, ism mausul, ism istifham, ism ajam. Apa itu ism ajam? Ism ajam itu nama non-Arab. Jadi yang selain Arab, dia masuk dalam kategori ism ajam. Seperti misalnya kita ambil contoh nama-nama orang Indonesia atau nama-nama daerah di Indonesia. Nama daerah Indonesia seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Jakarta misalnya ya. Jakarta. Ini ism alam namanya, dan ism alam ajam, nama non-Arab. Nah, selamanya dia Jakarta, nggak akan pernah berubah jadi Jakarti atau Jakartu. Nah, selanjutnya misalnya kalau nama orang misalnya Dadang. Dadang lagi. Nah, Dadang selamanya Dadang, tidak akan pernah berubah jadi Dadang atau Dadanga, apalagi Dadangi. Nah, ini sahabat iman ya. Itu kategori-kategori dari ism yang mabni. Jadi kalau kita temukan ism ini, insya Allah apapun posisinya dia akan seperti ini, tidak akan pernah berubah. Nah, sekarang kita akan masuk berikutnya ke apa saja ism yang mu'rab itu. Untuk ism yang mu'rab, 5 dari ism yang mu'rab yang akan saya kasih di sini itu sudah kita pelajari di tema di video sebelum ini. Apa itu, sahabat iman? Pertama, ada namanya ism mufrad. Masih ingat, sahabat iman, apa itu ism mufrad? Tunggal. Semua ism mufrad dia pasti mu'rab. Makanya misalnya kita ambil contoh ya, baitun. Baitun lagi contohnya. Baitun. Nah, baitun ini di posisi tertentu dia harokatnya dhammah, baitun. Tapi di posisi yang lain dia bisa berubah menjadi baitan. Berubah menjadi baitan. Atau di posisi yang lain lagi dia bisa berubah menjadi baitin. Baitin. Nah, perubahan ini dari dhammah, kemudian fathah, kemudian kasrah, ini yang membuat dia masuk dalam kategori ism mu'rab. Ya, sahabat iman ya. Kemudian yang kedua, ini juga sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu ism musanna. Semua ism musanna dia masuk dalam kategori mu'rab atau berubah kondisi huruf terakhirnya. Makanya kita temukan misalnya, ini yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya. Apa perbedaan antara misalnya
baitani. Baitani. Pakai alif lam ya sahabat iman ya. Di satu kondisi dia pakai alif lam, tapi di kondisi yang lain dia pakai ya, dia pakai alif dan nun, tapi di kondisi yang lain nanti dia pakai ya dan nun. Jadi apa sahabat iman? Jadi baitani. Jadi baitani. Itu ya sahabat iman ya. Jadi di satu kondisi tertentu dia baitani, di kondisi yang lain dia baitaini. Nah, karena dia kondisi huruf terakhirnya berubah, maka dia masuk dalam kategori ism yang mu'rab. Yang ketiga sahabat iman, ada yang disebut ism jama' mudzakkar salim. Sudah kita pelajari juga sahabat iman ya di video sebelumnya. Nah, misalnya sahabat iman, jamak mudzakkar salim ya. Apa perbedaan antara muslimuna dengan muslimina? Nah, muslimuna ini di satu kondisi dia muslimuna, di kondisi yang lain dia bisa berubah jadi muslimina. Nah, karena dia berubah dari muslimuna menjadi muslimina, artinya dia berubah kondisi huruf terakhirnya, maka dia masuk dalam kategori mu'rab. Selanjutnya sahabat iman yang keempat, ada yang disebut jama' mu'annas salim. Nah, jama' mu'annas salim ini juga sahabat iman sudah kita pelajari di video sebelumnya. Contohnya, apa perbedaan antara muslimatun dengan muslimatin? Nah, sebetulnya sahabat iman, antara muslimatun dengan muslimatin ya sama saja, itu isim yang sama. Cuma posisinya dalam kalimat menjadikan dia bisa berubah-ubah kondisi huruf terakhirnya. Selanjutnya sahabat iman, isim mu'rab yang berikutnya adalah ada yang disebut jama' taksir. Ini juga sudah kita pelajari di video sebelumnya. Silakan disimak ya sahabat iman ya. Misalnya baitun jadi buyut. Nah, buyutun ini sahabat iman, sewaktu-waktu dia buyutun, di kondisi yang lain dia buyutin, di kondisi yang lain lagi dia jadi buyutan sahabat iman. Yang terakhir ada yang disebut asma khamsah. Asma khamsah itu artinya isem yang 5. Apa itu isem yang 5? Nanti secara detail pembahasan tentang isem yang 5 itu akan ada video khusus ya sahabat iman ya. Tapi saya kasih contoh saja misalnya abu. Misalnya abu misalnya Abu Muhammad. Ayahnya Muhammad. Nah, Abu di sini sahabat iman, sewaktu-waktu dia kondisi huruf terakhirnya pakai waw, tapi dia tiba-tiba bisa berubah menjadi aba. Itu ya, Aba Muhammad. Nah, jadi Aba Muhammad kondisi huruf terakhirnya adalah alif. Nah, di kondisi yang lain dia bisa berubah menjadi Abi Muhammad. Nah, karena berubah-ubah kondisi huruf terakhirnya seperti ini, pertama dia pakai waw, kemudian sewaktu-waktu dia bisa berubah jadi alif, dan di kondisi yang lain dia bisa berubah menjadi ya, maka dia dimasukkan dalam kategori isem mu'rab sahabat iman. Nah, ini isem-isem yang mu'rab. Selanjutnya, pembahasan terakhir tentang pembagian ini adalah bahwa karena isem mu'rab itu adalah isem yang bisa berubah, seperti tadi itu ya, baitun, baitan, baitin, baitani, baitaini, muslimuna, muslimina, atau selanjutnya Abu Muhammadin, Aba Muhammadin, Abi Muhammadin. Nah, maka perubahan itu ada 3 sahabat iman, dikelompokkan menjadi 3 perubahan itu. Ya, kelompok pertama disebut nanti kelompok marfu. Kelompok yang kedua nanti disebut kelompok mansub. Nah, kelompok yang ketiga nanti disebut kelompok
majrur, sahabat iman. Nah, apa itu marfu? Ini adalah status. Baitun misalnya, ketika dia marfu dia pakai dhammah, ketika dia mansub dia pakai fathah, ketika dia majrur dia pakai kasrah. Seperti itu sahabat iman. Nah, atau misalnya tadi itu jamak musanna. Kalau dia marfu baitani, dia mansub baitaini, dia majrur baitaini. Jamak mudzakkar salim misalnya, kalau dia marfu muslimuna, dia mansub muslimina, dia majrur muslimina. Sama juga dengan muslimatun dan seterusnya dan seterusnya. Intinya semua isim ini isim-isim yang bisa berubah, dan perubahan itu dibagi atau dikelompokkan menjadi 3. Nah, pertanyaannya, kapan isim itu marfu, kapan isim itu mansub, kapan isim itu majrur, ya? Dan tanda yang dia pakai adalah apa? Itu nanti akan ada video berikutnya atau akan ada video khususnya pembahasan tentang itu. Untuk pembagian isim berdasarkan binanya, saya rasa cukup ini sahabat iman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari saya, Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.